Kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan khulafaur rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Sama seperti dua pendahulunya, Utsman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, dan tahun 650, beberapa wilayah Khorasin, sekarang Afghanistan, pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraiz dari Absams, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat muslim di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quriz bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Abu Bakar masuk tetapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaianmu. Mengapa demikian? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Pada saat perang Zatir Riqah dan perang Ghatfan berkecamuk, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tak kalah membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Utsman adalah khalifah yang pertama kali yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah. Ada pula yang menyebutkan pada masa jahiliyah, Utsman sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya kepada sesama. Julukannya yang paling terkenal adalah Zunnurain, sang pemilik dua cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad. Setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa orang lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya, Bani Umayyah, yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad.
Utsman dan istrinya Ruqayyah bermigrasi ke Habasyah, Ethiopia pada saat sekarang. Pada bulan April 615, bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita, sejumlah muslim bergabung dengan mereka kemudian. Karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abyssinia, ia terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan ia terus berkembang. Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah ke Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Setelah 4 tahun, berita menyebar di kalangan muslim di Habasyah bahwa orang-orang Quraisy di Mekah telah menerima Islam, dan penerimaan ini membujuk Utsman, Ruqayyah, dan 39 muslim lainnya untuk kembali. Namun, ketika mereka sampai di Mekah, mereka menemukan bahwa berita tentang penerimaan Quraisy terhadap Islam adalah salah. Namun demikian, Utsman dan Ruqayyah kembali menetap di Mekah. Pada tahun 622, Utsman dan istrinya berada di antara kelompok ketiga muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Setelah sampai, Utsman tinggal bersama Abu Talha bin Thabit sebelum pindah ke rumah yang ia beli beberapa waktu setelahnya. Utsman adalah salah satu pedagang terkaya di Mekah, tanpa membutuhkan bantuan keuangan dari saudara-saudara Ansar, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar yang telah ia kumpulkan dengannya di Madinah. Sebagian besar muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan, dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota. Utsman menyadari ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di Madinah. Dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Utsman memiliki hubungan yang sangat erat dengan Abu Bakar. Karena itulah Utsman masuk Islam. Ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, Utsman adalah orang pertama setelah Umar menawarkan kesetiaannya. Selama perang Riddah, Utsman tetap di Madinah, bertindak sebagai penasehat Abu Bakar. Di ranjang kematiannya, Abu Bakar mendiktekan keinginan kepada Utsman, mengatakan bahwa penggantinya adalah Umar. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Namun beberapa di antaranya telah mengundurkan diri, hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga, maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman adalah seorang saudagar kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Islam, namun tidak pernah sebelum kekhalifaannya menunjukkan kualitas kepemimpinan atau benar-benar memimpin pasukan. Tetapi meskipun demikian, ia dipilih oleh para pemilih sebagai satu-satunya calon kontra yang kuat, karena ia sendiri dapat sampai batas tertentu menyaingi hubungan kekerabatan dengan Ali dan Nabi. Utsman adalah seorang pengusaha cerdas dan seorang pedagang yang sukses dari masa mudanya. Ia berkontribusi besar pada kekaisaran Rasidun. Umar telah menetapkan tunjangan orang-orang, dan dengan asumsi kantor, Utsman meningkatkannya sekitar 25%. Umar telah menempatkan larangan penjualan tanah dan pembelian lahan pertanian di wilayah yang telah ditaklukkan. Namun Utsman mencabut pembatasan ini, mengingat fakta bahwa perdagangan tidak bisa berkembang. Utsman juga mengizinkan orang untuk menarik pinjaman dari perbendaharaan publik. Di bawah Umar telah ditetapkan sebagai kebijakan bahwa tanah di wilayah yang ditaklukkan tidak boleh didistribusikan di antara para petempur, tetapi tetap menjadi milik dari pemilik sebelumnya. Tentara merasa tidak puas dengan keputusan ini, tetapi Umar menekan oposisi dengan tangan yang kuat. Utsman mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Umar, dan ada lebih banyak penaklukan, dan pendapatan dari tanah meningkat secara signifikan. Umar, pendahulu Utsman, sangat ketat dalam penggunaan uang dari perbendaharaan publik. Terlepas dari tunjangan kecil yang telah disetujui untuknya, Umar tidak mengambil uang dari perbendaharaan. Dia tidak menerima hadiah apapun. Dia juga tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah apapun dari setiap kuartal. Selama waktu Utsman, ada beberapa relaksasi dalam ketegasan seperti itu. Utsman tidak menarik tunjangan apapun dari perbendaharaan untuk keperluan pribadinya.
juga tidak menerima gaji. Ia adalah orang kaya dengan sumber daya yang cukup. Tetapi dia tidak seperti Umar. Utsman menerima hadiah dan mengizinkan anggota keluarganya untuk menerima hadiah dari kalangan tertentu. Utsman secara jujur menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk memanfaatkan dana publik sesuai dengan penilaian terbaiknya dan tidak ada yang mengkritiknya untuk itu. Reformasi ekonomi yang diperkenalkan oleh Utsman telah mencapai efek yang jauh. Muslim maupun non-muslim dari Kekaisaran Rasidun menikmati kehidupan yang sejahtera secara ekonomi selama masa pemerintahan Utsman. Selama pemerintahannya, gaya militer Utsman lebih bersifat otonom karena ia mendelegasikan begitu banyak wewenang militer kepada orang-orang yang dipercayainya seperti Abdullah bin Amir, Muawiyah, dan Abdullah bin Sa'ad. Tidak seperti masa jabatan Umar, di mana militer ekspansi pada umumnya terpusat pada otoritas Umar. Konsekuensinya, ekspansi yang lebih independen ini memungkinkan ekspansi yang lebih menyeluruh sampai Sinda, Pakistan, yang tidak tersentuh sama sekali selama masa pemerintahan Umar. Muawiyah ditunjuk sebagai gubernur Suriah oleh Umar pada tahun 639 untuk menghentikan Bizantium dari laut selama perang Arab dan Bizantium. Penunjukan ini terjadi setelah kakak laki-lakinya Yazid bin Abu Sufyan, gubernur Suriah saat itu, meninggal dalam wabah bersama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur sebelumnya, dan 25.000 orang lainnya. Sekarang di bawah kekuasaan Utsman pada tahun 649, Muawiyah diizinkan untuk mendirikan angkatan laut diawaki oleh orang-orang Kristen monofisik, Koptik, dan para pelaut Kristen Suriah dan pasukan Suriah. Hal ini mengakibatkan kekalahan angkatan laut Bizantium pada pertempuran di tengah-tengah tahun 655. Dalam Hijriah tahun 31 atau sekitar 651 Masehi, Khalifah Utsman mengirim Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Sa'ad untuk memimpin ekspedisi rekonsiliasi ke Maghreb, di mana ia bertemu tentara Gregor the Patrician dan kerabat Heraklius yang mencatat angka antara 120.000 dan 200.000 tentara. Pasukan oposisi bentrok di Sabutilak secara bergantian disebut Safetullah yang menjadi nama pertempuran ini. Catatan dari Al-Bidayah wal Nihayah menyatakan bahwa pasukan Abdullah sepenuhnya dikelilingi oleh pasukan Gregor dengan cara melingkar, dan situasinya sangat mengerikan bagi tentara muslim karena mereka diancam dengan peleburan. Namun Abdullah bin Zubair melihat Gregor di kereta dan segera dia meminta Abdullah bin Sa'ad untuk memimpin detasemen kecil untuk mencegatnya. Interupsi berhasil dan Gregor dibunuh oleh pihak penyergapan Zubair. Akibatnya moral tentara Bizantium mulai runtuh dan segera mereka dialihkan. Beberapa sumber muslim mengklaim bahwa setelah penaklukan Afrika Utara selesai oleh Muhammad bin Jarir al-Tabari, Abdullah bin Sa'ad melanjutkan penaklukan ke Spanyol. Spanyol pertama kali diserang sekitar 60 tahun sebelumnya selama kekhalifahan Utsman. Sejarawan muslim terkemuka lainnya seperti Ibnu Katsir juga mengutip narasi yang sama. Dalam deskripsi kampanye ini, di mana Afrika Utara ditaklukkan oleh Abdullah bin Sa'ad, dua jenderalnya Abdullah bin Nafi bin Husain dan Abdullah bin Nafi ibnu Abdul Qais ditugaskan untuk menyerbu daerah pesisir Spanyol dengan bantuan laut. Oleh kekuatan Berber, mereka berhasil menaklukkan daerah pesisir Al-Andalus. Tidak diketahui di mana pasukan muslim mendarat, perlawanan apa yang mereka temui, dan bagian Spanyol mana yang sebenarnya mereka taklukkan. Namun jelas bahwa umat Islam menaklukkan beberapa bagian dari Spanyol selama kekhalifahan Utsman. Mungkin membangun koloni di pantai. Pada kesempatan ini, Utsman dilaporkan telah mengirim surat kepada pasukan penyerang yang isinya, Konstantinopel akan ditaklukkan dari sisi Al-Andalus. Jadi, jika Anda menaklukkannya, Anda akan mendapat kehormatan. Mengambil langkah pertama menuju penaklukan Konstantinopel, Anda akan mendapat imbalan atas nama ini baik di dunia dan di akhirat. Meskipun penggerebekan oleh Berber dan Muslim dilakukan terhadap kerajaan Visigotik di Spanyol selama akhir abad ke-7, tidak ada bukti bahwa Spanyol diserang atau bahwa bagian dari itu ditaklukkan atau diselesaikan oleh Muslim sebelum kampanye 711 oleh Tarik. Abdullah bin Sa'ad juga melanjutkan kesuksesannya dalam pertempuran angkatan laut. Khalifah pertama melawan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran di Mestan yang digambarkan sebagai konflik pertama yang menentukan Islam di kedalaman Bizantium di lepas pantai. Di timur Ahnaf Ibnu Qais, kepala Bani Tamim dan seorang komandan veteran yang menaklukkan Sustar sebelumnya. Sekarang di rezim Utsman, Ahnaf meluncurkan serangkaian ekspansi militer lebih lanjut yang sukses dengan menganiaya lebih lanjut Yazd III dekat sungai Oxus di Turkmenistan, dan kemudian menghancurkan koalisi militer loyalis Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Heptalit dalam pengepungan Herat. Kemudian Gubernur Basrah, Abdullah ibnu Amir, juga memimpin berbagai kampanye yang sukses yang berkisar dari penghukuman-rehukuman dari penduduk yang memberontak, Fars, Kerman, Sistan, Khorasan, sampai pembukaan front penaklukan baru di Transoksiana dan Afghanistan. Pada tahun berikutnya, 652, terjemahan catatan dari Fut al-Buldan dari Baladuri menulis bahwa Balochistan ditaklukkan kembali selama kampanye melawan pemberontakan di Kerman.
di bawah komando Majasa Ibnu Mas'ud. Ini adalah pertama kalinya bahwa Balochistan Barat datang langsung di bawah hukum kekhalifaan dan itu membayar penghargaan pertanian. Kampanye militer di bawah kekuasaan Utsman pada umumnya berhasil, kecuali beberapa kampanye di kerajaan Nubia di Nil bagian bawah.